Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan berikan tutorial bagaimana cara membuat sebuah ujian ataupun kuis dengan menggunakan aplikasi Quizzes ini yang menggunakan online ya. Oke, untuk pertama kali kita masuk dulu di Google Chrome untuk browser. Tentunya untuk mendapatkan linknya kita ketik saja di sini Quizzes, maka dia akan muncul di halaman pertama seperti ini. Kita klik Quizzes, kemudian kita akan diarahkan masuk ke halaman menu utama dari Quizzes tersebut. Nah, bagi yang belum punya akun, mungkin kita diharuskan untuk mendaftar akun Quizzes dulu, tapi kalau sudah punya, kita langsung masuk di tampilan awal yang seperti saya ini. Karena saya sudah mempunyai akun, maka tampilan awalnya akan seperti ini. Jadi yang belum punya akan mendaftar akun dulu, baik bisa menggunakan akun Google, akun Facebook, dan sebagainya. Oke, untuk halaman pertama, karena saya sudah punya akun, kita untuk membuat sebuah kuis, kita masuk di create a quiz dulu. Kemudian kita pilih kuis, karena kita akan membuat sebuah kuis. Nah, setelah muncul, ada beberapa asesmen atau pilihan model soal yang akan kita gunakan. Bisa multi choice, pilihan ganda, reorder, fill the blank, drop on drop. Ya, untuk kali ini kita pilih multiple choice saja dulu. Nah, untuk lebih mempermudah, kita siapkan soalnya dulu di Word, ya, bisa seperti ini. Ini saya sudah siapkan soal SKI. Jadi kita tinggal blok saja. Ctrl C, kemudian kita masuk di sini Ctrl V. Nah, untuk jawaban benarnya kan C, ya. Jadi kita tinggal cut saja dulu ya, Ctrl X, Ctrl V. Ya, kita pindahkan supaya tidak tidak mondar-mandir keluar halaman begitu. Untuk mendapatkan soal dan jawabannya, kita blok saja semua dulu ya ke satu tempat. Oke, kita paste. Yang benar adalah C, kemudian ini kita hapus ya. Setelah dipindahkan semua ke tempatnya, kita hapus, kemudian kita save ya. Jadi di sini pilihan ini kalau kita mempunyai gambar ya, gambar soal misalnya biologi biasanya punya gambar, Penjaskes dan sebagainya. Karena ini pelajaran SKI ya, tidak punya gambar, kita hanya seperti ini saja ya. Kemudian kita tinggal pencet save. Ya, maka satu soal sudah masuk. Untuk menambahkan soal selanjutnya kita pilih new question saja. Ya, oke. Untuk tambah poinnya, misalnya poinnya bisa 5 lah ya, atau 3 ya, 4 ya, 4 ya bisa. Kemudian untuk next question kita bisa tambah lagi, tetap dengan cara yang sama. Untuk lebih cepat kita copy semua, kemudian kita paste di sini. Pilihannya kita cut saja. Ya, jadi ini hanya trik supaya lebih cepat memasukkan soal di Quizzes. Kita pakai jalannya seperti ini ya. Oke, jawabannya adalah B. Kemudian kita hapus, kemudian kita save. Ya, poinnya kita bisa rubah, misalnya poinnya 4. Nah, berarti di sini ada beberapa di sini ya. Ini nama kuisnya, kita bisa rubah nama kuisnya menjadi ujian harian misalnya. 1, ini studi untuk siswa KG, bahasa Inggris, ini bahasa Indonesia bisa, untuk publik ya, oke. Untuk foto kuisnya kita bisa menggunakan logo madrasah atau logo sekolah ataupun logo Kementerian Agama juga bisa ya. Ini kemudian kita insert, kemudian kita save. Nah, ini waktunya 30 detik ya. Kemudian sebetulnya kita bisa menggunakan Google Form untuk mengimpor soal di sini ya. Bisa juga dengan spreadsheet. Ya, nanti kita pelajari itu. Kemudian ini total poin terbesarnya, karena poin 1 poin itu 4, maka nilai terbesarnya adalah 8. Kemudian
ini quiz quality score-nya ya. Oke, nah jadi itu mungkin 2 soal saja ya kita coba. Kemudian setelah selesai kita tinggal bisa preview dulu. Modelnya nanti akan seperti ini ya. Jadi soal pertama, soal kedua ya, kita preview, kemudian kita coba save. Oke, soal ujian harian 1 sudah selesai. Jadi modelnya akan seperti ini ya, 4 poin. Kemudian di sini ada 2 pilihan ya. Misalnya kalau kita ingin ini start oleh quiz, sementara kita mengajar, kemudian kita ingin langsung membagikan quiz ini kepada siswa, ini bisa ya, start a quiz, kita pakai klasik, bisa juga dengan instruktur flash ya. Ini fungsinya yang pertama. Kemudian untuk asek homework, artinya siswa bisa mengerjakan di rumah ya setelah pulang dari sekolah. Artinya PR ya. Kita tinggal pilih di sini ujian harian, kita tinggal setting nanti waktunya jam berapa nanti, kemudian kapan selesainya dan sebagainya. Itu kalau kita menggunakan yang asik homework ya. Kemudian untuk share-nya kita bisa bagikan di sini. Untuk linknya bisa di copy kemudian dibagikan ke siswa. Nah, mungkin inilah cara membuat kuis di Quizizz. Kemudian sekarang kita akan masuk lagi di satu model evaluasi lagi, yaitu pakai Gnomio. Untuk Gnomio kita bisa masuk di akun kampus dulu di pascain.gnomio.com, kemudian kita masuk menggunakan akun yang sudah kita punya. Untuk membuat kuis di sini ya, kebetulan saya sudah punya kelas ya, membuat sebuah kelas namanya kelas SKI. Nah, ini ada kuis semester yang pernah saya buat ya. Kita nanti coba dulu ya satu. Ya, jadi untuk membuat sebuah kuis kita aktifkan dulu ya, hidupkan dulu mode ubahnya. Ya, karena kalau kita tidak aktifkan maka kita tidak bisa membuat sebuah kuis. Kita hapus dulu ini ya. Ini juga kita hapus. Nah, untuk membuat sebuah kuis kita klik tanda tambah. Kemudian kita pilih yang kuis. Nah, di sini muncul tampilan umum. Kita ganti dulu. Misalnya kita ujian harian 1. Deskripsinya. Kemudian di sini pilihlah. Jadi ini adalah perintah ya kepada siswa. Jawaban yang paling benar, tepat. Nah, kemudian jumlah soal misalnya sebanyak 10 nomor dengan waktu 30 menit, dikerjakan dengan baik dan jujur. Oke, ini ditampilkan di deskripsi. Kemudian kita pilih waktu pengerjaan. Nah, ini misalnya kita aktifkan dulu kapan mulai dikerjakan. Kemudian tutupnya berakhir pada jam berapa gitu ya. Ini kita tutup kuisnya bisa sampai jam 22 misalnya ya. 21 sekarang, kita pilih 22. Kemudian waktu mengerjakan tadi ini 30 menit. Kemudian terkirim ya. Oke. Kemudian ini kosongkan saja nilai kelulusan. Misalnya kalau kita punya KKM 70 berarti kasih di sini 70. Nah, ini tidak usah. Nah, nilai tertinggi. Kemudian tata letak. Ini tiap soal akan muncul berapa? Apakah tiap satu soal atau bagaimana?
Ya, untuk menambahkan soal sebetulnya untuk kali ini mungkin saya langsung bagikan saja bagaimana caranya membuat soal biar lebih cepat. Karena sebetulnya ada versi yang ini ada bisa untuk soal baru, tapi ini secara manual kita klik satu-satu soalnya, tapi agak lama ya. Ini dari bank soal, jadi kita masukkan soal dari bank soal saja, kita tidak perlu ketik satu-satu soalnya, itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi nanti saya ajarkan bagaimana cara supaya bisa soalnya masuk satu kaligus. Jadi nanti untuk memilih soal kita tinggal buka di bank soal saja. Nah, pertama kita masuk dulu yang paling bawah. Di sini ada tulisannya bank soal. Ya, kita pilih, kemudian kita pilih untuk mendapatkan template-nya. Nah, ini sudah ada soal yang sudah saya masukkan, ini saya masukkan satu kaligus ya, tidak perlu lagi impor satu-satu. Untuk mendapatkan template-nya ini kita masuk di ekspor dulu, kemudian kita pilih yang format icon, kemudian kita coba ekspor soal berkas. Nah, jadi kita mendownload isi soal yang ada di dalam ya. Nah, supaya kita bisa ambil template-nya. Nah, template-nya seperti ini. Ini template-nya dia dalam bentuk notepad ya, notepad. Jadi ini soal yang akan kita masukkan ke dalam. Nah, ini sudah ada soal di dalam. Nah, untuk menambah soal baru, ini kan soalnya sudah ada di dalam. Nah, kita kan ingin mengimpor soal yang baru. Nah, tentunya kita membutuhkan soal yang lain. Nah, misalnya saya akan merubah soalnya dulu. Kita coba cari soal dulu di sini. Ya, kita pilih soal saja satu. Di download ya. Mungkin banyak soal di sini. Ini ya soal SD saja dulu ya, dicoba. Oke. Kita pilih misalnya ini mana ya, inilah bilangan 3 angka terbesar adalah, ini kita copy saja ya. Jadi dari template-nya tadi kita hapus ini ya. Nah, kita paste soalnya di sini, hapus juga nomornya, jangan sampai nomornya ikut. Untuk pilihan A-nya 421 2114. Ini hanya contoh saja ya. Nanti kita kembangkan sesuai supaya dengan soal yang banyak begitu. Kemudian ini B-nya begini. Paste, kemudian ini kita paste juga di C-nya. Ini juga bisa dikerjakan di Word, tapi nggak apa-apa lah, mungkin lebih enak di sini ya, lebih ringan. Karena otomatis juga nanti di Word kita harus masukkan ke notepad lagi untuk mengimportnya. Kemudian kita paste. Oke, kita lihat jawaban benarnya apa. Nomor 19, kita lihat kuncinya. Jawabannya adalah B. Begitu selanjutnya. Jadi jangan ada dirubah ya. Kita tinggal copy paste. Ini kita hapus semuanya soal yang sudah ada. Kita coba save dulu ya. Kita simpan di dokumen. Ini tes soal 1 ya. Kita tes. Oke. Nah, sekarang kita coba import. Kita masuk di import ya. Import. Jadi nanti kita kembangkan berapa banyak soal nanti. Tadi kita pakai format icon, kita klik ini, kemudian kita pilih file berkas.
close file, kita masuk di dokumen tadi, kemudian kita tes ya, tes mana ya, yang format notepad tadi, tes. Nah ini soal teks 1, tes ini, kemudian open, kemudian unggah berkas ini. Ini sudah masuk, kita coba import. Nah ini sudah masuk, kemudian kita lanjutkan. Maka soal tadi itu akan masuk di bank soal ya. Kita periksa bank soalnya di mana. Nah, akan masuk di sini ya, di bank soal. Nah untuk masukkan di soal kita tinggal masuk tadi di soal ya, kita masuk di soal. Nah, kemudian kita tambah, kemudian dari bank soal, nah, kita cari soal yang ingin kita masukkan. Ya, misalnya yang baru tadi kita masukkan itu soal yang terakhir, kita bisa pilih ini. Ya, cari yang mana soal yang akan kita masukkan. Nah, ini tadi ya, bilangan 3 angka. Ini tadi yang pertama. Jadi kita tinggal pilih misalnya 10 nomor, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nomor. Nah, kita langsung import saja ya. Nah, tambahkan soal pada kuis. Nah, maka soalnya sudah muncul seperti ini. Bobotnya juga sudah, kemudian nilai maksimum 10 karena nah, kemudian bisa diceklis kocok soal, kemudian disimpan. Nah, maka sudah selesai. Ya, kalau seperti ini berarti soalnya sudah selesai. Ini ada 10 nomor. Berarti untuk lebih cepatnya memang bagusnya diimport ya, diimport masuk. Kalau kita mau bikin satu-satu agak lama ya prosesnya. Ini kita klik kocok soal, kemudian kita simpan jika sudah selesai. Nah, untuk melihat bagaimana tampilan soal kita, kita bisa buka di ujian harian 1. Kemudian nanti kita coba cek di petinjauan kuis, mulai mengerjakan. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Karena tadi kita pilih yang satu soal tampil, nah, maka akan tampilannya seperti ini. Ya, jadi tiap soal akan muncul dalam satu halaman gitu. Nah, mungkin cukup ini saja materi tutorial membuat kuis di Gnomio. Ya, semoga tutorial ini bisa bermanfaat dan bisa kita jadikan sebagai pembelajaran untuk lebih baik ke depannya. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.